Hari ini saya jualan es jus buah segar. Alasan yang mendukung dan memotivasi saya, karena jualan es jus buah, bahan-bahannya mudah dan melimpah di desa saya. Hanya butuh buah-buahan saja, seperti jambu, nanas, apokat, durian, dan lain-lain. Peralatan pun sederhana, hanya butuh mesin blender buah, galon tempat air, dan etalase sederhana sebagai tempat buah-buahan. Namun yang sedikit mengerutkan kening saya kala itu adalah tempatnya di mana. Saya butuh ruangan minimal ukuran 4 kali 5 meter persegi dan harus di pinggir jalan, kalau bisa tempatnya di keramaian. Juga butuh kursi meja sebagai tempat duduk santai bagi pelanggan yang ingin langsung minum es di tempat. Banyak juga ya. Tapi hal itu saya yakin bisa diatasi. Tempat bisa sewa dan kursi meja, sementara bisa bawa yang di rumah. Pokoknya saya alokasikan dana sekitar 1-2 juta untuk modal awal. Saya dan istri pun membuat daftar menu varian rasa. Ada jus durian, nanas, jambu, semangka, apel, dan apokat. Harga per gelasnya saya bandrol Rp10.000 untuk versi jumbo dan Rp7.000 untuk versi biasa atau gelas yang lebih kecil. Itu pun masih harga promosi. Setelah berjalan 1 minggu, ternyata jualan saya sepi. Pendapatan kotor per hari tidak lebih dari Rp100.000. Namun dengan pendapatan segitu, saya masih bisa bersyukur. Dan menurut saya, pendapatan hal itu tidaklah sepi jika dibandingkan teman saya yang jualan es di dekat Bank Pasar Maron itu. Kata teman saya, pendapatannya lebih kecil dari saya, katanya. Padahal dia sudah jualan selama lebih dari 6 bulan. Wah, mendingan kita ya sayang, kata istri saya menghibur diri. Istri saya yang kesehariannya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia dan ibu rumah tangga sambil menawarkan es jus ke teman-temannya, baik ngomong secara langsung ataupun promosi lewat status WA, IG, dan TikTok. Ternyata sangat efektif untuk saat ini. Dengan cara itu, omset pun naik 50%. Wow, pintar juga ya istri saya ternyata. Semangat saya semakin meradang. Tanpa pikir panjang, fasilitas pun saya tingkatkan. Seperti saya sediakan wifi gratis, ruangan dicat semakin eksotis, kursi saya tambah, bahkan saya belikan sound aktif dengan memakai laptop istri saya yang biasanya dibawa ngajar sebagai media pemutar musik di kedai saya. Selain itu, saya juga hias dengan bunga-bunga indah dan akuarium kecil beserta ikan-ikan hias yang saya beli dari pasar sebagai pengobat stres. Semua itu saya habiskan uang sekitar 3 jutaan. Dan uangnya saya pinjam ke mertua saya. Awalnya sih mau pinjam ke bank, tapi kata mertua, gak apa-apalah pakai ini saja. Toh ini masih mau dipakai 3 bulan lagi. Support dia pada saya. 1 bulan berjalan, pendapatan meningkat lagi. Yang paling laris dan digemari masyarakat ternyata jus buah durian. Melihat peminat masyarakat cenderung banyak pada jus durian, lantas jus durian tersebut saya jadikan ikon dan menu andalan kedai saya. Sekarang kedai saya kasih nama Durian Runtuh. Merek tersebut saya ambil dari film animasi kartun Upin dan Ipin dari negeri sebelah. Merek tersebut lumayan untuk mengingatkan pelanggan karena mayoritas orang Indonesia menyukai film Upin dan Ipin. Di otak mereka sudah ada agar mudah untuk dikenal dan diingat merek tersebut. Tidak hanya itu, khusus jus durian kualitasnya saya naikkan dengan menambah susu lebih kental, daging duriannya lebih banyak. Pokoknya saya bikin tambah mantap untuk menggoyang lidah pelanggan tanpa menaikkan harga. Itu trik saya. Biarkan orang-orang menikmati sajian jus durian di kedai Durian Runtuh ini. Dengan demikian,
Mereka penikmat jus durian setelah lidahnya bergoyang. Lantas mereka bercerita pada teman-teman dan keluarganya. Nah, di sini saya sudah berhasil mendapatkan iklan gratis. Tanpa sadar mereka menjadi tim marketing saya yang terendorse memasarkan jus saya secara sukarela dan bangga. Semakin hari mereka dengan bangganya mengajak teman-temannya, pacarnya, ibu dan ayahnya, semua diajak minum es jus durian di tempat saya. Tidak cukup sekali, rata-rata mereka 2 kali seminggu beli lagi dan lagi. Setelah kebanjiran orderan, kira-kira berjalan sekitar 5 bulan, saya merasa capek dan kurang tenaga karena bekerja sendiri, dibantu istri ketika habis mengajar. Dan untungnya waktu itu ada 2 siswa magang dari SMK Darul Istiqomah yang membantu kami berdua. Lumayan mereka dapat ilmu dan saya terbantu oleh mereka berdua. Sementara belum ada karyawan tetap yang digaji per bulan karena masih mikir-mikir dan hitung-hitungan gaji yang mau dibayarkan. Setelah itu saya buka lowongan kerja, membutuhkan 2 karyawan wanita sebagai pembantu. Kemudian saya training 2 orang tersebut selama 1 minggu agar bisa membuat jus seperti yang saya sajikan selama ini. 1 orang shift pagi mulai jam 6 sampai jam 12 dan yang satunya shift siang mulai jam 12 sampai dengan jam 6 dengan gaji masing-masing 500.000 per bulan. 2 wanita karyawan saya tersebut sangat kerasan dan bangga kerja di kedai saya karena suasananya enak dan hanya bekerja setengah hari saja atau part time. Lagi pula mereka berdua belum berkeluarga, jadi belum ada beban hidup yang menekannya. Setelah berjalan sekitar 2 bulan karyawan baru tersebut bekerja, ada masukan dari salah satu karyawan saya. Dia usul, gimana kalau nambah menu es putar dan kopi hangat karena banyak yang nanya, usul dia. Usulan tersebut saya terima dan dengan segera saya cari tahu gimana caranya bikin es putar dan supplier kopi bubuk siap saji. Dengan waktu yang tidak lama, 2 menu tersebut bisa dilakukan dan dijual. Walaupun penjualannya tidak selaris jus durian, namun ada saja yang pesan sebagai menu tambahan yang saya sediakan. Tidak hanya itu, dengan pelanggan yang mulai ramai, saya pun membeli aplikasi kasir sebagai sarana untuk mengkalkulasi penjualan secara cepat dan untuk memantau naik turunnya omset tiap hari. Karena saya semakin sibuk di luar untuk mencari dan memastikan bahan-bahan dasar selalu tersedia agar tidak kehabisan bahan dan memastikan modal tetap utuh dan peningkatan usaha semakin maju. Dengan menu tambahan dan aplikasi kasir tersebut, usaha jus durian runtuh semakin mewah dan mulai digemari oleh orang-orang elit yang berduit. Dengan banyaknya pelanggan, sepertinya saya harus genjot lebih menarik lagi kedai durian runtuh ini. Kira-kira apa yang mau ditambahkan dari segi SDM, tempat yang lebih eksotis, atau kualitas yang lebih bermutu dengan menaikkan harga penjualan? Setelah pikir panjang dan segala bentuk pertimbangan diskusi dengan istri, kita memutuskan untuk improvement usaha ini menambah 1 orang manajer dengan gaji Rp1.500.000 dan seorang cewek cantik sebagai tim promosi atau SPG dengan gaji Rp1.000.000. Jadi sekarang sudah punya karyawan sebagai berikut. 1 orang manajer sebagai pengganti kehadiran saya yang bertugas memastikan operasional berjalan lancar. 1 orang lagi sebagai SPG yang bertugas penghangat suasana agar lebih damai dan menyenangkan. 2 orang pembuat minuman sebagai tim produksi jus buah. Dengan demikian, saya dan istri sudah bisa tarik nafas
dan usaha sudah mulai bisa ditinggal keluar. Tanpa kehadiran saya pun, operasional kedai durian runtuh bisa berjalan dengan sendirinya. Saya dan istri hanya memantau pergerakannya dan memastikan stok bahan dasar tersedia dan mengevaluasi karyawan tiap minggunya. Usaha kedai durian runtuh ini sudah lebih dari cukup mampu menghidupi 2 anak dan istri saya karena pendapatan rata-rata tiap harinya sudah mencapai 1 juta rupiah. Dengan hitungan kasar sebagai berikut. Total pendapatan kotor dalam 1 bulan 30 juta rupiah. Untuk hitungan bersihnya dengan dipotong biaya operasional sebesar 13.500.000 rupiah. Gaji karyawan 3.500.000. Jadi total pengeluaran 17 juta rupiah. Hitungan kasar, pendapatan kotor 30 juta rupiah dikurangi pengeluaran sebesar 17 juta rupiah. Sama dengan 13 juta rupiah. 13 juta rupiah itulah pendapatan bersih per bulan kedai durian runtuh yang saya rintis selama 11 bulan berjalan. Wow, kita bisa meniru ini. Tapi sudah ada apa belum di daerah Anda? Itulah mimpi saya yang terjadi pada malam Rabu, tanggal 20 Desember 2022. Mimpi ini sangat menginspirasi dan bisa diwujudkan. Silakan praktekkan imajinasi ini sebelum ada orang lain mengambil alih. Barangkali Anda bisa melakukan yang pertama kalinya. Bagi Anda yang ingin atau sudah buka usaha seperti itu, silakan ikuti langkah-langkah mimpi saya ini. Semoga sukses. Bagi Anda yang butuh aplikasi kasir, saya bisa bantu. Jika Anda suka video ini, silakan like, share, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Motufa Channel. See you in the next video.